Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Zona Guru, zona literasi dan informasi seputar dunia guru. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membagikan sebuah soal yang tentu sangat dibutuhkan bagi Bapak Ibu guru yang saat ini jadi seorang aparatur sipil negara dalam seleksi P3K tahun 2023. Kebetulan di redaksi kami ada beberapa soal yang kemungkinan besar akan keluar di tahun 2023. Khususnya buat Bapak Ibu guru, ini ada soal yang akan kami bahas, yaitu masalah tentang kompetensi teknis guru. Ini dari Panitia Seleksi Nasional Badan Kepegawaian Negara. Baik Bapak Ibu guru, untuk soal nomor 1, yaitu tentang pemberian umpan balik kepada peserta didik penting dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan. Kemudian, memperbaiki kesalahan, membantu untuk mengungkapkan kesalahpahaman, kemudian menyarankan perbaikan tertentu. Jenis umpan balik jika siswa homogen adalah, Bapak Ibu ya, ada beberapa pilihan ya. Ini kita akan bahas, yaitu kumulatif feedback ya. Jadi kumulatif feedback itu adalah umpan balik yang datang kepada komunikator untuk kemudian dihimpun dahulu dan tidak segera diubah ke bentuk tindakan berikutnya. Karena komunikator harusnya mampu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu untuk dapat membuat kebijaksanaan selanjutnya. Ya, cocok untuk siswa yang homogen. Jadi jawabannya adalah B Bapak Ibu, kumulatif feedback. Berikutnya soal kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya merupakan penilaian ya. Terdapat kata kunci adalah menyanyikan. Jadi menyanyikan merupakan kata kerja. Sehingga yang menjadi penilaian adalah praktiknya. Ya, jawabannya karena ada kata kunci menyanyikan. Kemudian berikutnya soal yang ketiga adalah siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis, itu termasuk penilaian ya. Ada proses, kata proses membuat laporan. Membuat laporan merupakan pekerjaan yang memiliki hasil produk, sehingga yang menjadi penilaian adalah produknya ya. Ada membuat laporan, maka penilaiannya adalah produknya ya Bapak Ibu. Kemudian soal keempat, yaitu dalam pembelajaran di kelas, terdapat dua siswa siswa Anda yang berkebutuhan khusus. Kemudian pembelajaran apa yang tepat dilakukan dalam menghadapi kondisi ini? Maka pembahasannya adalah, kita bahas persatu-satu. Penanganan anak berkebutuhan khusus itu, pertama, perilaku anak berkebutuhan khusus kadang tidak terduga. Ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu, penting untuk mendahulukan keselamatannya. Ya, namanya juga anak berkebutuhan khusus ya, kita tidak tahu apa yang terjadi. Dan mengatur lingkungannya agar nyaman secara fisik dan emosionalnya. Kemudian yang kedua, menggunakan metode yang beragam untuk membuat anak mengerti dan menguasai kemampuan baru. Ya, kemudian ketiga adalah anak berkebutuhan khusus itu memerlukan dukungan ekstra dan guru pendamping yang duduk secara bersama-sama. Jadi jawabannya adalah C, melakukan bimbingan di tempat duduk mereka. Ya, beda dengan siswa yang normal. Karena ini kebutuhan khusus, maka kita upayakan dia duduk bersama kita. Kemudian berikutnya, soal yang kelima adalah guru menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran adalah kompetensi. Ya. Pembahasannya adalah kompetensi pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik, seperti halnya menguasai karakteristik peserta didik, kemudian menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, kemudian pengembangan kurikulum dan lain sebagainya. Jadi jawabannya adalah kompetensi pedagogik. Ya Bapak Ibu ya. Berikutnya nomor 6, soal nomor 6 adalah dalam mengawali pelajarannya, Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, kemudian mengasosiasi, menganalisis, mengolah data informasi, dan menarik kesimpulan, serta
mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali ini merupakan bagian dari model pembelajaran. Ya Bapak Ibu, kita bahas. Yang pertama adalah scientific learning. Jadi, scientific learning ini terdiri dari proses mengamati, kemudian menanya, kemudian mengumpulkan informasi atau eksperimen, kemudian mengasosiasikan atau mengolah informasi dan mengkomunikasikan. Jadi jawabannya adalah scientific. Jawabannya adalah B. Berikutnya Bapak Ibu soal nomor 7. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip, kita bahas, menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Maka jawabannya adalah B, menyeluruh. Ya, dengan prinsip menyeluruh. Baik, soal nomor 8. Media pembelajaran yang cocok untuk menjelaskan materi tentang Ken Arok dan Ken Dedes adalah, ini adalah sebuah cerita rakyat ya. Kita bahas, media pembelajaran adalah suatu media yang berfungsi untuk mempermudah dalam proses pemberian informasi dalam suatu pembelajaran. Sedangkan sumber belajar adalah seluruh sumber yang bisa digunakan untuk mendapatkan materi atau data dalam rangka proses mencapai tujuan dari pembelajaran. Nah, dari opsi pilihan di atas ya, ada video kisah, Ken Arok dan Ken Dedes, merupakan media pembelajaran yang mempermudah dalam proses informasi dan pembelajaran. Jadi dalam bentuk video. Ya, video kisah Ken Arok dan Ken Dedes. Jadi jawabannya adalah D, video kisah Ken Arok dan Ken Dedes. Baik Bapak Ibu dimanapun Anda berada, soal berikutnya adalah nomor 9. Jika ingin membangkitkan rasa ingin tahu, maka cara efektif yang akan Anda lakukan adalah, ini pembahasannya adalah, pertama, dalam membangkitkan rasa ingin tahu, kita harus melatih berpikir terbuka dalam belajar. Kemudian melatih ketelitian, kemudian membangkitkan bertanya, menghindari pembelajaran yang membosankan, kemudian belajar, meneliti atau eksperimen. Jadi yang cocok adalah B. Diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains. Baik Bapak Ibu, nomor 10. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Maman Nendar menyampaikan suatu permasalahan guna mengunggah dan menimbulkan kepenasaran para siswanya. Jadi langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya. Maka, langkah yang dilakukan Pak Maman Nendar ini merupakan bagian dari model pembelajaran. Ya, kita bahas adalah model pembelajaran discovery learning, di mana pemberian rangsangan, stimulan, kemudian pernyataan atau identifikasi masalah, kemudian pengolahan data, pembuktian, kemudian menarik simpulan ya. Jadi model pembelajaran yang digunakan Pak Nendar adalah bentuk C, discovery learning. Lanjut soal berikutnya nomor 11 adalah media yang cocok untuk menggambarkan tentang banjir adalah, ya kita bahas, tujuan pembelajaran tentang banjir yang pertama, penyebabnya apa, kemudian gambaran bahaya banjir, kemudian kerugian akibat banjir, kemudian cara menanggulangi banjir. Maka potongan artikel media yang cetak mencakup keempat tujuan pembelajaran tersebut adalah C. Ya, potongan artikel berita dan media cetak. Ya, selanjutnya nomor 12. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Maka hal ini sesuai dengan prinsip, ya. Jawabannya adalah objektif, ya. Objektif merupakan penilaian berdasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas seorang penilai. Baik Bapak Ibu, soal selanjutnya nomor 13. Bu Linda adalah seorang guru seni. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan siswa yang dinilai, teknik dalam menggambar
cara menggunakan alat dan perlengkapan dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaian. Dalam hal ini, Bu Linda telah menerapkan prinsip. Jawabannya adalah C. Ya, dalam hal ini, Bu Linda menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai. Dan untuk memantau perkembangan peserta didik, berarti penilaiannya mencakup semua aspek kompetensi yang menyeluruh. Mulai dari tadi ya, hasilnya, tekniknya, alat yang digunakan, serta menghargai temannya ya. Baik, soal nomor 14. Hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Rendra, guru fisika. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa dengan absen ganjil mengerjakan nomor ganjil, siswa dengan nomor absen genap mengerjakan soal nomor genap ya. Maka yang dilakukan oleh Pak Rendra tidak sesuai dengan prinsip penilaian. Jawabannya adalah A, adil ya, karena berbeda-beda soalnya, karena kemampuan siswa pun berbeda-beda. Jadi dia tidak sesuai dengan prinsip penilaian adil ya. Yang dilakukan Pak Rendra tidak sesuai dengan prinsip penilaian adil, yang berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, soal nomor 15. Dalam sistem pembelajaran, Pak Chandra selalu mengadakan penilaian untuk melihat daya serap siswa terhadap materi yang telah diberikan. Ini merupakan prinsip pembelajaran. Maka jawabannya adalah C, terpadu. Pak Chandra menjadikan penilaian sebagai bagian dari pembelajaran yang merupakan prinsip pembelajaran terpadu, yang berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Lanjut nomor 16. Dari banyaknya definisi atau batasan yang dikemukakan oleh para ahli, esensi dari pengertian penilaian portofolio adalah, maka jawabannya adalah portofolio adalah kumpulan hasil karya seorang peserta didik sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru atau oleh peserta didik bersama guru sebagai bagian dari usaha mencapai tujuan belajar dan mencapai kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum, Bapak Ibu. Jadi jawabannya adalah A. Portofolio adalah kumpulan hasil karya siswa. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Soal nomor 17. Disediakan 2 magnet dan paku. Siswa melakukan percobaan tarik-menarik magnet. Komponen tujuan pembelajaran yang kurang adalah, kita bahas, tujuan pembelajaran RPP ya. Pertama ada audiens berupa siswa, kemudian behavior, melakukan percobaan tarik-menarik magnet, kemudian condition, disediakan 2 magnet dan paku, dan terakhir adalah degree, dengan tepat, benar, dan teliti. Maka jawabannya adalah E. Ya, degree-nya dengan tepat, benar, dan teliti. Lanjut soal nomor 18. Media yang tepat untuk mengajarkan kebutuhan ekonomi yang melonjak adalah, jawabannya adalah C, Bapak Ibu ya, tayangan berita. Media yang tepat untuk mengajarkan kebutuhan ekonomi ya, karena ekonomi itu kan berlonjak-lonjak atau istilahnya berubah-ubah. Jadi yang cocok adalah media tayangan berita di televisi, karena tujuan pembelajaran ekonomi adalah penyebab melonjaknya apa, kemudian gambar situasinya apa, akibatnya apa ya. Kemudian nomor 19 Bapak Ibu. Pak Liman adalah seorang guru olahraga. Pagi ini dia akan mengadakan penilaian praktik berenang. Prinsip penilaian yang dilakukan adalah, jawabannya adalah A, sahih. Ya. Tujuan penilaian teknik berenang ya, sedangkan jenis penilaiannya adalah praktik. Sehingga prinsipnya adalah sahih, yang berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur, yaitu kemampuan seorang siswa dalam berenang. Nomor 20. Pak Bejo adalah guru PKN di sekolah Mekar Indah. Dia tinggal di desa Mangun Harjo. Siska adalah tetangga dari Pak Bejo. Setiap pembagian hasil evaluasi siswa selalu diberi nilai 85 oleh Pak Bejo. Sementara Rudi, siswa yang paling pintar di kelasnya, hanya mendapat 80. Dari kasus di atas, artinya Pak Bejo tidak melaksanakan prinsip penilaian. Jawabannya adalah
objektif ya, karena tetangganya tadi ya. Jadi objektif berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kinerja yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Kemudian adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang, agama, suku, budaya, dan lain. Karena pada kasus di atas menggunakan subjek atau siska, maka pilihan yang tepat adalah objektif. Selanjutnya nomor 21. Pemberian umpan balik jika siswa heterogen adalah, jawabannya adalah A, representatif feedback. Salah satu karakteristik masa adalah komunikasinya bersifat heterogen. Oleh karena itu, akan sulit untuk mengatur umpan balik yang didapat dari semua komunikan. Maka, dalam hal ini biasanya umpan balik didapatkan dalam bentuk sampel dari beberapa komunikan yang menjadi perwakilan atau representatif. Hal ini dianggap mampu mewakili komunikan secara keseluruhan meskipun yang memberikan pendapatnya hanya sebagian orang saja. Jadi jawabannya adalah representatif feedback. Lanjut Bapak Ibu, nomor 22. Pengamatan pertumbuhan pohon singkong merupakan penilaian. Ya, ada kata pengamatan. Pada soal di atas kata kerjanya adalah pengamatan. Maka penilaiannya adalah proyek. Ya. Bertujuan untuk mengembangkan dan memonitor keterampilan siswa dalam merencanakan, menyelidiki, menganalisis proyek, mengamati, mendiagnosis, mencari hubungan, mengeksplorasi, menyelidiki, menginvestigasi, dan memecahkan masalah. Jadi jawabannya adalah, yang tepat adalah proyek. Baik Bapak Ibu, nomor 23. Membuat anyaman merupakan penilaian. Ya, ada kata membuat. Maka penilaiannya adalah penilaian produk. Mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam bentuk tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan baik dari segi proses maupun hasil akhirnya. Ya Bapak Ibu. Berikutnya nomor 24. Ya, kita bahas nomor 24. Siswa diminta mengamati proses fotosintesis. Maka termasuk penilaian. Ya, pada kasus soal di atas itu ada kata kerjanya adalah pengamatan. Penilaian proyek bertujuan untuk mengembangkan dan memonitor keterampilan siswa dalam merencanakan, menyelidiki dan menganalisis proyek, mengamati, mendiagnosis, mencari hubungan, kemudian mengeksplorasi, menyelidiki, menginvestigasi pemecahan masalah. Jadi jawabannya tepat adalah proyek. Jadi kata kuncinya adalah pengamatan. Ya. Baik, soal selanjutnya Bapak Ibu nomor 25. Siswa membuat laporan, ya, hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian. Jawabannya adalah penilaian produk. Mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan baik dari segi proses maupun dari segi hasil akhir. Ya, jawabannya adalah B, produk. Lanjut Bapak Ibu nomor 26. Penilaian harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Ini prinsip dari penilaian sebagai, Bapak Ibu, jawabannya adalah keeping track, yaitu harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Jadi jawabannya adalah keeping track. Nanti option lainnya bisa Bapak Ibu cari sendiri ya, apa pengertiannya. Kemudian nomor 27. Manakah cara paling efektif dan bermakna dalam mengkomunikasikan hasil penilaian harian atau capaian sementara kepada siswa dan orang tua? Jawabannya adalah E. Ya. Karena dalam penilaian harian, maka cara yang paling efektif adalah dengan mendeskripsikan tentang KKM mana yang sudah dicapai dan belum dicapai sehingga memudahkan siswa didik dalam proses pembelajaran, ya. Jadi dideskripsikan. Kemudian nomor 28. Hari ini diadakan penilaian oleh Pak Bobi, guru bahasa Jawa. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa diminta untuk mengerjakan 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan. Maka siswa bebas memilih 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan Pak Bobi. Yang dilakukan Pak Bobi tidak sesuai dengan prinsip penilaian
Jawabannya adalah adil. Ya, kita bahas. Dalam kasus ini telah terjadi keadilan dalam mohon maaf, dalam kasus ini di atasnya telah terjadi ketidakadilan dalam pengerjaan siswa karena tidak adanya subjek. Maka pilihan yang tepat adalah adil. Adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus tadi, serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, dan lain-lain. Jadi jawaban yang tepat adalah adil. Berikutnya, soal nomor 29. Pagi ini penyerahan rapot untuk siswa SMP Mekarsari. Bu Neni adalah guru matematika di SMP tersebut. Saat sehabis pembagian rapot, tiba-tiba Bu Neni didatangi oleh orang tua murid sambil marah-marah dan menggerutu karena nilai anaknya jelek. Padahal menurutnya anaknya adalah siswa yang pintar. Maka Bu Neni kemudian menjelaskan teknik prosedur dan hasil pengolahan nilai dari nilai harian PTS, nilai akhir semester, serta nilai sikap-sikap siswa dengan buku catatan penilaian yang lengkap. Dan akhirnya orang tua siswa tersebut dapat mengerti bahwa nilai anaknya memang sesuai dengan fakta. Dengan demikian, Bu Neni telah melaksanakan prinsip penilaian. Kita lihat jawabannya apa? Betul, jawabannya adalah accountable. Pada kasus soal di atas, Bu Neni menjelaskan tentang tekniknya, ya, teknik memberikan nilai, kemudian teknik memberikan tugas dan hasil pengolahan yang merupakan prinsip penilaian accountable, yang berarti penilaian yang dilakukan oleh Bu Neni itu bisa dipertanggungjawabkan baik dari segi tekniknya, prosedurnya maupun hasil akhirnya. Jadi jawabannya adalah accountable. Soal 30. Dalam setiap kali penilaian, Pak Joko selalu membuat rubrik penilaian yang berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang akan dinilai. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian. Jawabannya adalah sistematis. Kita lihat. Penilaian berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang dinilai merupakan prinsip penilaian beracuan kriteria, yang berarti bahwa penilaian itu berdasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Lanjut soal nomor 31. Pada awal semester, Pak Budi sebagai guru IPA selalu menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan selama 1 semester dan penentuan nilai akhir IPA yang akan dijadikan dasar untuk pemberian nilai rapot. Hal ini artinya Pak Budi telah menerapkan prinsip penilaian. Maka jawabannya adalah B, terbuka, ya. Sudah dijelaskan dari awal cara-cara penilaiannya, ya. Kemudian Pak Budi telah menjelaskan semua jenis teknik prosedur dan pengolahan penilaian sampai penentuan akhir yang merupakan prinsip dari terbuka, ya. Yang berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan, yaitu siswa dan guru dan siswa-siswa yang lainnya. Lanjut nomor 32. Seorang peserta didik memprotes skor yang diperoleh pada soal nomor 4 dalam ulangan yang telah dilaksanakan. Menurut siswa tersebut, seharusnya ia mendapat skor 5. Akan tetapi guru memberikan skor 3. Maka guru tersebut menjelaskan pembobotan nilai pada soal tersebut dengan menjelaskan kriteria penskoran yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka peserta didik pun mengerti dan menerima skor tersebut. Maka prinsip penilaian yang diterapkan guru tersebut adalah, jawabannya adalah B, akuntabel. Guru telah menjelaskan, ya, bagaimana pembuatan nilainya pada soal dengan menjelaskan kriterianya, kemudian prinsip penilaian, kemudian penilaian dapat dipertanggungjawabkan aspek, ya, kriterianya sampai pengambilan keputusan. Lanjut Bapak Ibu, soal nomor 33. Seorang guru mengajar pada 2 kelas di sekolahnya. Di kelas pertama terdapat 8 peserta didik yang gagal mencapai KKM. Sementara di kelas 2 ada 12 yang gagal mencapai KKM. Maka langkah yang harus dilakukan oleh guru tersebut adalah, jawabannya adalah C. Pengayaan baiknya ditujukan untuk yang berhasil, dan remedial ditujukan untuk yang gagal saja. Dan remedial harus dilakukan pada kedua kelas tersebut. Ya. Lanjut nomor 34. Salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas butir es uraian yang baik adalah, jawabannya A. Menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa. Soal bentuk uraian yang baik adalah yang mampu mengukur tingkat berpikir tinggi atau
Ungkapan pendapat adalah tingkat berpikir tinggi. Lanjut nomor 35. Berikut ini merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kisi-kisi tes uraian, kecuali. Jawabannya adalah C. Penentuan indikator atau tujuan. Faktor yang tidak perlu dalam pengembangan kisi-kisi uraian adalah penentuan indikator atau tujuan, karena indikator atau tujuan sudah dikembangkan pada saat pembuatan RPP. Bapak Ibu, lanjut nomor 36. Berdasarkan hasil tes, para siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelas sesuai dengan tingkat IQ-nya. Dilihat dari fungsinya, maka tes tersebut pada jenis tes. Jawabannya adalah B. Penempatan ya. Dikelompokkan, ada kata dikelompokkan. Kemudian tes penempatan adalah suatu jenis tes yang bertujuan menempatkan atau mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuannya. Hal ini didasari pemikiran bahwa setiap siswa tidak memiliki kecepatan belajar yang sama. Jika mereka disatukan dalam kelas, maka akan jadi kesulitan dalam mengajar. Lanjut soal nomor 37 Bapak Ibu. Perhatikan butir soal uraian berikut. Sebutkan 3 buah sungai di Provinsi Jawa Barat yang bermuara di Laut Jawa. Butir soal tersebut jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah atau ranah ingatan ya. Butir soal tersebut termasuk dalam LOS atau Low Order Thinking Skill C1 ya, masuk di kelompok C1, yaitu mengingat. Sebutkan, tuliskan, gambarlah dengan indikator mencerminkan mengukur tingkat berpikir yang rendah. 38. Untuk mencegah terjadi jawaban siswa yang sangat beragam, jenis uraian yang paling tepat digunakan adalah, jawabannya adalah uraian terbatas dan terstruktur ya. Soal yang disusun tidak mengembang tetapi lebih terarah dan terbatas, sehingga pada batasan jawaban, walaupun kalimat jawaban peserta didik itu beraneka ragam, tetapi harus ada pokok-pokok penting yang terdapat dalam sistematika jawabannya sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan yang dikehendaki dalam soalnya. Maka yang paling penting dan harus diperhatikan adalah sistematika jawaban mereka. Kemudian soal nomor 37 Bapak Ibu, perhatikan butir soal berikut. Sebutkan 3 buah sungai di Provinsi Jawa Barat yang bermuara. Mampu dijawab hampir seluruh siswa dengan benar. Jika Anda sebagai guru, manfaat apa yang dapat dipetik dari informasi tadi? Ya, maka jawabannya adalah C. Materi telah dikuasai siswa, tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. Pretest adalah kemampuan awalnya. Maka materi yang telah dikuasai tidak perlu lagi diajarkan pada proses kegiatan belajar mengajar, karena waktu untuk mengerjakan materi yang 3 soal tadi dapat digunakan untuk memperdalam materi lain. Baik, soal terakhir Bapak Ibu, soal 40 adalah dalam rangka menilai tingkat keberhasilan pembelajaran, maka perlu dilakukan penilaian dalam bentuk tes. Di dalam penilaian kenal istilah tes formatif dan tes sumatif. Perbedaannya adalah, kita bahas dulu Bapak Ibu. Jadi tes formatif itu adalah penilaian ulangan harian. Kemudian tes sumatif adalah penilaian akhir semester. Sehingga yang membedakan adalah cakupan materi dan waktu pelaksanaannya. Ya, jawabannya adalah cakupan materi dan waktu pelaksanaannya saja. Baik Bapak Ibu, ini beberapa soal yang kami bahas dan mudah-mudahan ini diprediksi masuk di soal P3K guru di tahun 2023. Dan ingat Bapak Ibu guru, ini hanya prediksi kita dan ada kemungkinan juga masuk, ada juga kemungkinan tidak masuk. Tapi Bapak Ibu, ini hanya untuk menambah pengetahuan Bapak Ibu bahwa soal-soal yang diujikan di P3K itu tidak jauh dari hal-hal yang bersifat dengan kompetensi yang kita dapatkan waktu di pembelajaran di bangku kuliah. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.